Sekarang apa itu doa? Kepada siapa kita berdoa? Bagaimana redaksinya ketika kita menyampaikan doa? Dan di mana kita harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di mana dan kapan saja berada, Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan rezeki, curahkan kesehatan, dan paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi terhadap apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat semuanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah pertanyaan yang masuk kepada nomor WA kami. Beliau menanyakan dan minta diperjelas apa hakikat daripada doa. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau menelisik tentang makna doa, maka minimal kita harus tinjau dari sisi bahasa, sisi etimologi atau sisi dari makna secara leksikal menurut kamus bahasa Arab. Doa itu adalah berasal dari bahasa Arab yang asalnya adalah dari kata da'a yada'u. Da'a yada'u artinya memanggil. Atau dalam persamaan katanya lagi, doa itu adalah an-nida, memanggil. Itu dari sisi bahasa. Nah, kita akan melihat dari sisi bahasa. Mungkin dari sisi yang lain, terutama dari definisi, itu sudah banyak dijelaskan oleh para guru-guru ataupun telah ditulis. Kami dalam media ini akan menyampaikan dari sudut pandang bahasa. Doa atau da'a itu adalah memanggil. Nah, ketika kita memanjatkan yang umumnya adalah doa, yang berisi adalah kata-kata yang telah tersusun, dan di dalamnya adalah pesan-pesan sesuai dengan judul daripada doa tersebut. Doa atau memanggil, tentu ketika kita hendak memanggil, maka kita harus mengetahui siapa yang kita panggil. Setelah mengetahui siapa yang kita panggil, apakah ada namanya yang kita panggil tersebut. Tahap ketiga adalah di mana kita memanggilnya. Dan yang keempat adalah dengan bahasa apa kita memanggil. Dan tentu yang kelima adalah how, bagaimana memanggil. Dalam hal ini adalah kepada sang pemilik hidup yang kita sedang tuju. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, doa artinya adalah memanggil. Dalam konteks ritual peribadatan, memanggil di sini atau doa di sini ditujukan kepada yang memiliki segala hal baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ketika kita memanggil Allah, lantas adalah hakikat daripada nama Allah itu adalah Allah juga? Padahal Allah sendiri adalah sebuah kata yang khusus disematkan dalam hal ini adalah kepada sesuatu yang energi yang maha daya di atas segala-galanya, adidaya. Di dalam kajian bahasa, dalam ini agama Islam, yang memiliki yang memiliki daya dan upaya di atas kekuatan yang ada, atau yang memiliki kekuatan yang ada,
itu adalah namanya Allah panggilan. Lantas apakah panggilan itu adalah dengan segaris langsung memanggil apa isinya? Seperti halnya logikanya begini. Orang yang memimpin, yang memiliki kekuasaan tertinggi di Indonesia ini adalah secara eksekutif yang melaksanakan kekuasaan ini adalah presiden. Lantas apakah kita panggil presiden dia akan menengok? Kan tidak juga. Tapi harus tahu siapa presiden itu namanya. Misal presiden pertama dipanggilnya adalah Soekarno, Presiden Soekarno. Nah begitu juga Allah. Allah itu adalah sebuah kedudukan rahasia diri dalam diri manusia. Dalam studi Islam dinamainya adalah Allah. Adapun dibalik daripada Allah itu adalah tentu ada namanya. Begitu juga dibalik daripada panggilan presiden itu juga ada namanya tadi seperti Bung Karno, Soeharto, Habibie dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini sahabat yang dimuliakan Allah hendaknya mengetahui nama yang kita panggil tersebut. Sehingga ketika dipanggil pasti dia menyahut, pasti menjawab. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya karena kita tidak mengetahui sejati nama daripada Sang Maha itu, sehingga terasa oleh kita adalah kita mendoa ini hamba. Bahkan terasa lama katanya berdoa ini. Bahkan tidak kunjung-kunjung terijabah. Oleh karena itu sahabat yang dimuliakan Allah, hendaklah mulai sekarang dicari. Harus dicari tahu siapa nama dibalik daripada Allah yang kalau kita panggil pasti menjawabnya. Nah, kalau kita telah mengetahui nama yang kita panggil, berarti dengan mudah kita akan memanggilnya kapan dan di mana saja dan bagaimana saja keadaannya. Sehingga kalau kita telah tahu mengetahui namanya, barulah kita menyusun kira-kira redaksi apakah susunan bahasa yang bagaimana ketika kita mau memanggil Sang Maha di atas segala-galanya. Tentu setiap strata tingkatan sosial kalau di masyarakat itu adalah bertingkat-tingkat dalam bahasa. Begitu juga dalam konteks rohani, inilah memiliki tingkatan. Kapan dengan bahasa bagaimana kita memanggil malaikat? Dengan bahasa apakah kita memanggil makhluk-makhluk gaib yang lainnya? Apalagi kita harus mengetahui secara pasti dengan bahasa bagaimana redaksinya kita memanggil Sang Maha. Nah, di antara doa yang telah disusun oleh para waliullah, karena doa lebih banyak disusun oleh para waliullah. Ada doa nubuat, misal, ada doa penarik rezeki, ada doa kanzul arash, ada doa tidur, ada doa makan dan sebagainya. Doa itu adalah merupakan susunan kalimat-kalimat, kata-kata yang telah disusun, yang mayoritas telah disusun oleh para waliullah. Nah, dengan kalimat yang tersusun dengan rapi dan memiliki energi yang luar biasa, baru kita memanggilnya di antaranya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui yang kita panggil, susunan kata yang harus kita sampaikan ketika memanggil kita telah mengetahui. Baru menginjak selanjutnya adalah di mana kita ini harus memanggil. Mengetahui dengan tepat terhadap di mana kita harus memanggil, maka kita dengan mudah untuk mengetuknya. Seperti halnya ketika kita mau berkunjung kepada rumah seseorang, setelah kita tahu di mana rumahnya, sampai di depan rumahnya, maka kita bisa mengetuk pintunya. Begitu juga dengan yang kita tuju, misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus tahu di mana dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita sudah tahu, kita tidak akan jauh memanggilnya. Bahkan kalau sudah tahu tempatnya, kita juga akan tahu di mana pintunya. Alangkah indahnya seandainya kita mengetahui di mana
berada yang namanya Raja Arsy ini. Di mana singgasananya Allah ini. Nah, sahabat semuanya, kami yakin bahwa para sahabat mengetahui di mana singgasananya Allah. Yang sering dikatakan bahwa hati ini adalah singgasananya Allah. Oleh karena itu kita jangan cari singgasana Allah, jangan cari kita di mana Baitullah ini adalah berada di luar. Ternyata Baitullah yang dimaksud adalah ada dalam diri kita. Maka dengan secara metik bahwa kalau kita mau mencari Allah, tidak lagi harus keluar. Entah kita pergi ke gunung, kita pergi ke tempat-tempat yang lain yang dianggap suci oleh kita. Tapi sebenarnya Allah senantiasa bersama kita. Tapi bukan berarti kita menafikan tempat-tempat yang memiliki energi besar. Tempat-tempat yang dimana kalau kita berdoa diijabah oleh Allah. Tapi lebih daripada itu, bahwa ternyata dalam diri kita telah ada yang namanya singgasananya Allah. Dengan melalui tahapan-tahapan tersebut, maka kita memanggil Allah akan didengar oleh Allah. Kami berharap dan kami senantiasa mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pemahaman kepada para sahabat. Memahami adalah sekarang apa itu doa, kepada siapa kita berdoa, bagaimana redaksinya ketika kita menyampaikan doa, dan di mana kita harus berdoa. Dengan tahapan tersebut, Allah akan senantiasa mendengar terhadap permintaan hamba-hamba. Bahkan mungkin satu saat ketika kita berdoa, kita tidak minta lagi hal-hal yang lain, kecuali yang kita minta adalah bagaimana Allah meridhoi terhadap apa yang sedang kita jalani. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang doa dari pandang sudut bahasa. Dan semoga dari sudut bahasa ini bisa menambah wawasan kepada para sahabat. Tentunya wawasan tentang memaknai apa itu doa. Akhirnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.